Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini garapan saya adalah interior Avanza. Di video kali ini saya bakal menjelaskan gimana caranya untuk menghilangkan tekstur-tekstur yang ada di sini di cover tab ini. Saya juga bakal menjelaskan gimana caranya untuk pengaplikasian clear coat-nya supaya bisa kayak begini, wet look, kelihatan basah ya teman-teman. Oke, jika kalian penasaran ingin tahu bagaimana caranya, proses kerjanya, disimak terus video ini sampai habis karena saya bakal menjelaskan semuanya, prosesnya di sini. Dan tidak lupa juga ya teman-teman, yang penting dari saya adalah dukung terus channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan semakin maju dengan cara klik tombol like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dan jika kalian berminat, bantu juga channel saya ini dengan men-share video-video saya. Oke? Oke, langkah pertama seperti biasa, kita amplas dulu medianya dengan amplas ukuran 400. Amplas semua permukaannya dengan merata. Pastikan medianya bersih dari oli, pengkilap dashboard, bersih dari kotoran lainnya. Dan setelah itu kita bilas dengan air sabun, cuci bersih-bersih. Setelah itu kita keringkan sebelum lanjut ke proses selanjutnya, yaitu plastik primer. Oke, selanjutnya kita plastik primer medianya. Biasanya saya mengaplikasikan plastik primer ini sebanyak 3 lapis. Untuk lapis pertama saya jeda 15 menit. Setelah itu saya jemur dan saya lanjut lapis kedua lagi, saya jeda lagi 15 menit. Setelah itu lanjut ke lapis ketiga. Setiap lapisan kalian bisa jemur dulu di matahari, ataupun lebih baiknya kalau ada blower pemanas bisa langsung dipanaskan saja supaya cepat kering dan bisa menghemat waktu ya. Pengaplikasian PP primer ini bisa juga disemprot, tapi saya lebih suka diaplikasikan dengan kuas seperti ini karena selain dari menghemat listrik, menghemat bahan juga. Sambil menunggu medianya kering dijemur, kita campur dulu epoksi. Untuk epoksi yang saya gunakan ini merek Nippon dan tinernya juga Nippon. Oke, lanjut ke proses epoksi. Biasanya saya mengaplikasikan epoksi ini sebanyak 3 lapis juga. Lapis pertama saya jeda 15 menit, saya jemur dulu. Setelah itu saya lanjut lapis kedua lagi, saya jemur lagi 15 menit, dan lanjut lapis ketiga.
Untuk mengaplikasikan epoksi ini di lapisan pertama cukup setakat merata saja, jangan langsung tebal ya. Nanti di lapisan kedua dan lapisan ketiga bisa langsung tebal. Dan jika tekstur medianya ini terlalu dalam, bisa diaplikasikan lebih 4 lapis atau 5 lapis supaya nanti pada saat pengamplasan tidak kena di dasarnya, di plastiknya kalau diamplas. Tapi di sini saya mengaplikasikan 3 lapis saja karena epoksi yang saya campur ini kental, thinernya sedikit saja, karena untuk menutup teksturnya dengan lebih cepat. Setelah pengaplikasian epoksi ini biasanya saya jeda 1 hari untuk mengeringkan maksimal ya. Nah, ini sudah dikeringkan maksimal 1 hari, dan hari ini saya langsung cat warna hitam tipis-tipis saja. Ini sebagai marking sebelum kita lanjut ke proses pengamplasan. Pentingnya kita marking media ini dengan cat warna hitam supaya pada saat pengamplasan nanti kita tahu yang mana sudah diamplas rata dan yang mana belum lagi diamplas. Oke, kita lanjut di tahap pengamplasan. Karena cat warna hitamnya tadi tipis-tipis saja, jadi cepat kering. Kita amplas dengan ukuran 360 karena teksturnya ini sangat sangat dalam, supaya lebih cepat meratakannya. Jangan juga gunakan amplas yang gritnya terlalu kasar, karena nanti kelihatan goresan-goresan amplasnya. Gunakan amplas yang sesuai saja. Nah, inilah dia hasilnya setelah selesai pengamplasan. Itu dia teksturnya, dan bekas-bekas goresannya semua sudah hilang, semua sudah rata ya. Jadi sudah siap untuk dicat dasar sebelum dicelup. Oke, kita lanjut ke proses pengecatan cat warna dasar. Ini sebelum dicelup motif kayu ya, harus dicat warna orange dulu. Cat 1 lapis saja cukup sehingga cat warna epoksinya tertutup semuanya. Jika kalian mau warnanya lebih gelap, bisa gunakan cat warna coklat untuk cat warna dasarnya. Jika mau motif kayunya kelihatan lebih mudah, gunakan cat warna kuning supaya warna kayunya kelihatan lebih mudah. Setelah cat warna dasarnya selesai, jemur dulu biar kering maksimal sebelum lanjut ke proses pencelupan.
Oke, sekarang kita masuk di proses pencelupan. Sebelum itu kita potong dulu filmnya, lebihkan setiap sisinya ya, sisi kiri, kanan, atas harus lebih. Dan solasi pinggirannya putus-putus supaya pada saat dimasukkan di air filmnya tidak mengkerut. Bukan dimasukkan di air, tapi dihamparkan di atas air. Jangan lupa sekat-sekat pinggirnya harus dipasang supaya pada saat disemprot aktivator nanti filmnya motifnya tidak melebar. Nah. Oke, penyemprotan aktivator secara kabut-kabut saja, cukup diembun-embunkan saja, jangan terlalu banyak karena bisa merusak filmnya. Tekanan angin yang saya gunakan 10 psi. Tekanan di kompresornya ya, saya setel 10 psi. Di spray gunnya saya buka maksimal setelan anginnya. Oke, masukkan di air medianya dengan cara dimiringkan 45 derajat supaya tidak terjebak gelembung-gelembung udara. Nah, itu dia hasilnya. Oke, sempurna. Lanjut lagi, tebarkan film untuk bagian power window-nya atau lebih dikenali armrest. Diamkan dulu filmnya 40 detik di air sebelum disemprotkan aktivator. Jangan lupa setiap sisi sekat-sekatnya harus ada. Oke, semprot aktivator dengan cara diembun-embunkan saja, jangan terlalu banyak ya. Celup perlahan-lahan dengan cara dimiringkan. Oke, itu dia. Oke, sambil menunggu medianya kering, tadi dibilas dengan air, hilangkan semua lendirnya. Kita campur dulu clear coat-nya. Untuk clear coat yang saya gunakan ini adalah produk dari ExxonMobil, Sequence tipenya HS High Solid. Untuk perbandingannya 2:1, 2 clearnya, hardenernya 1. Oke, kita lanjut di proses pengaplikasian anti goresnya. Untuk lapisan pertama ini semprot tipis-tipis saja, jangan langsung tebal ya. Setelah itu kita jeda 15 menit sebelum lanjut ke lapis kedua. Nanti kita jeda lagi 15 menit sebelum lanjut ke lapis ketiga.
Oke, ini sudah di lapis ketiga ya, anti goresnya. Lapis kedua saya tidak perlihatkan karena untuk mempersingkat durasi video ini. Sedangkan 2 lapis saja sudah cukup mengkilap ya. Tapi saya mau mencari hasil yang maksimal, jadi saya harus mengaplikasikan clear coat 3 lapis. Nah, beginilah hasilnya setelah kering maksimal 1 hari. Kemarin saya anti gores 3 lapis dan saya keringkan 1 hari. Hari ini baru saya review hasilnya. Nah, itu dia, kelihatan wet look, kelihatan basah ya. Dan teksturnya sudah rata, hilang semua. Kalian tahu memang kalau dashboard Avanza itu memang teksturnya begitu dalam ya. Nah, ini kita berhasil menghilangkan semua teksturnya. Alhamdulillah bisa dapat hasil yang maksimal. Sementara saya mereview hasilnya ini, sebenarnya konsumen ada di dekat saya. Dia melihat sendiri hasilnya. Dia berkata kepada saya dia memang puas hati dengan hasilnya. Alhamdulillah, itu juga membuat saya bangga dan lebih bersemangat lagi. Nah, itu dia berkaca-kaca ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja video tutorial saya untuk kali ini. Jangan lupa dukung terus channel saya ini ya teman-teman, dengan cara klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi loncengnya.